Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Allah Roh Kudus,
kiranya mengurapi kami, supaya ketika kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti, dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saja, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita menjadikan kebenaran firman Tuhan ini sebagai prinsip hidup yang melandasi seluruh gerak kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, jika kita mau memiliki prinsip hidup seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yaitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka hal itu akan membuat kita terus memeriksa seluruh gerak hidup kita, baik sikap, tindakan, perbuatan, tingkah laku kita, maupun seluruh gerak pikiran dan perasaan kita, supaya tetap memuliakan Kristus. Saudara, perhatikan itu. Nah, selain itu, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, maka kita tidak akan pernah merasa memiliki apapun yang akan membuat kita tergoda untuk menikmati hidup ini di sepanjang hari-hari hidup kita. Karena hidup adalah Kristus, berarti yang terperagakan di setiap gerak kehidupan kita adalah cara hidupnya Kristus, gaya hidupnya Kristus. Saudara, dengan memiliki cara hidupnya Kristus atau dengan memiliki gaya hidupnya Kristus, maka kita akan rela mempersembahkan segenap hidup kita ini untuk menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan seperti itulah yang akan mempermuliakan Bapa di sorga. Itulah cara hidup Kristus, saudaraku. Itulah gaya hidup Kristus yang tidak pernah hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, tidak pernah hidup untuk kesenangan dirinya sendiri, tetapi semua yang dikerjakannya adalah untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, mempermuliakan nama Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengenakan prinsip hidup ini, bagiku hidup adalah Kristus, maka kita tidak akan takut lagi menghadapi hidup ini. Perhatikan itu, kita tidak akan takut lagi menghadapi hidup ini. Sebab untuk masalah-masalah hidup seperti makan, minum, dan pakai, kita tahu benar Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidup takut akan Dia. Saudara, perhatikan itu. Pada akhirnya kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Karena hidup kita sudah tidak diarahkan lagi untuk menikmati dunia ini dengan kesenangannya. Sebab kita tahu ketika kita mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka untuk persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, kita akan tetap memiliki prinsip hidup yang sederhana. Ya, kita akan tetap memiliki prinsip hidup yang sederhana, seperti yang dikatakan firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini prinsip hidup yang benar, saudaraku, sebagai orang percaya. Dengan prinsip hidup seperti ini, kita tidak akan pernah merasa hidup berkekurangan. Perhatikan itu. Karena bagi kita, makanan, pakaian, dan berbagai kesenangan hidup lainnya, semuanya sudah bukan menjadi
tujuan hidup yang utama. Nah, pada akhirnya dalam segala keadaan kita akan terbiasa untuk mengucap syukur. Kita akan terbiasa untuk mencukupi hidup kita dari hari lepas hari dengan apa yang kita miliki, saudaraku. Dan kita akan selalu merasa cukup. Ini yang terpenting. Selalu merasa cukup. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi hamba uang. Pada akhirnya kita tidak akan pernah mengikatkan diri kita dengan keinginan-keinginan diri yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sebab kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau hidup bagi Kristus, maka kita akan percaya kepada janji Tuhan yang satu ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, kenapa kita harus memilih untuk hidup bagi Kristus ketika kita masih hidup di dunia ini? Sebab kita tahu hidup di dunia ini sementara, dan hidup yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Jadi kalau saat ini kita memilih hidup bagi Kristus, karena kita tahu benar di balik kematian nanti, di kehidupan kekal nanti, kita akan memperoleh keuntungan besar, yaitu kita akan dikenal oleh Allah sebagai anak-anak Allah yang setia, dan kita akan diperkenankan masuk dalam kerajaannya. Hidup dalam kemuliaan kekal, dan inilah keuntungan yang besar itu, saudaraku. Sebab kita tidak akan pernah terpisah dari Allah. Inilah tujuan hidup orang percaya yang sesungguhnya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan, ketika kami memandang perjalanan kehidupan kami, dan kami mengerti bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, saat ini ya Bapa, kami mau mengambil keputusan untuk hidup hanya bagi Engkau ya Allah. Kami mau memiliki prinsip hidup seperti apa yang dikatakan firman-Mu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Tuhan kiranya memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu dari hari lepas hari, supaya kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Bapa di sorga. Kami rindu ya Tuhan, dalam sepanjang sisa umur hidup kami, semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.